Tua itu pergi, Abbas pun merasa lega. Malam pun tiba, Gudu mempersiapkan semuanya untuk melakukan kumpul gebo atau hubungan langsung. Setelah itu Irshma datang sambil ngomel-ngomel karena mendapatkan air di kamar mandinya yang tidak berfungsi. Lalu dia mengajak Gudu untuk tidur. Ketika ada di sampingnya, Gudu berbicara mengenai hubungan langsung dan hendak ingin melakukannya, namun ditolak oleh Risma dengan alasan lelah, membuatnya kecewa. Namun ternyata Gudu diprank oleh Risma. Risma menyarankan untuk pakai pengaman, dan di malam itu pun terjadilah apa yang diinginkan oleh Gudu, yaitu hubungan seperti suami istri. Pagi pun tiba, pagi yang cerah dengan pemandangan yang indah. Nampak Gudu sangat bahagia bisa berada di samping Risma dengan apa yang terjadi semalam dan hendak ingin melakukannya lagi. Risma pun mengiyakannya. Namun ketika Gudu hendak ingin melakukannya, tiba-tiba bel berbunyi, membuat Gudu harus mengurungkan niatnya itu. Dan ketika dibuka, wanita tua itu datang, sebut saja namanya Tukiem. Dia bertanya tentang istri Gudu, yang membuatnya sedikit bertanya, berapa banyak istri yang kamu punya? Namun ketika Tukiem menyebut nama Rasmi, Gudu langsung memberi jawaban kalau Rasmi sedang tidur. Setelah bertanya mengenai kepentingan Tukiem datang ke kamar Gudu, laki-laki itu langsung menutup pintunya setelah mendengar jawaban dari Tukiem yang tak penting itu. Gudu pun kembali menutup pintunya. Nampak dia langsung pergi ke dalam dapur. Ketika sedang asyiknya masak, Risma datang dengan pakaian yang sangat seksi dan memeluk Gudu dari belakang. Tak lupa wanita itu menciumnya. Setelah itu terjadi cekcok kecil antara Gudu dan Risma mengenai kewajiban mereka yang tak lain memasak, mencuci, dan yang lainnya. Setelah itu Risma menyuruh Gudu untuk membuat teh yang enak. Mendengar perintah itu, dengan isengnya Gudu mengejar Risma sedangkan Risma lari menjauhi kejaran Gudu. Dan film pun dilanjutkan dengan nyanyian. Di malam itu, Risma dikagetkan dengan seorang tamu yang tak lain adalah Tukiem. Tukiem pun menyampaikan keperluannya kepada Risma. Akhirnya dia disuruh masuk oleh Risma. Di sana, Tukiem disambut dengan ramah oleh Gudu. Tukiem duduk di kursi di samping Gudu. Nampak Tukiem bertanya tentang pekerjaan Gudu sambil menunggu kedatangan Risma. Setelah Risma datang, Tukiem bertanya kapan mereka menikah, membuat Gudu dan Risma terdiam dan bingung mau menjawab apa. Dan akhirnya dengan bersamaan mereka menjawab dengan jawaban berbeda. Risma menjawab 1 tahun sedangkan Gudu menjawab 6 bulan, hingga 2 kali dengan jawaban berbeda. Lantas Tukiem pun pamit pergi karena mendengar jawaban mereka yang membingungkan. Setelah kepergian Tukiem, Risma pun menepuk jidatnya dan duduk di samping Gudu. Di luar sana, Tukiem berteriak dan memanggil tetangganya yang lain yang membuat Risma dan Gudu berlarian melihat apa yang terjadi di luar. Tukiem langsung memberitahu tetangganya kalau Risma dan Gudu melakukan hubungan langsung. Risma dan Gudu pun bingung dengan situasinya yang sekarang. Percekcokan di antara mereka terjadi. Keesokan harinya Tukiem dan tetangga yang lainnya datang hendak mengusir Gudu dan Risma. Nampak gerombolan itu sangat banyak. Setelah sampai, Tukiem memecel bel kamar Gudu dan Risma, sedangkan yang lainnya langsung mengedor-ngedor pintu tersebut dan Gudu pun datang untuk membukanya. Setelah dibuka, Gudu kaget ketika melihat Tukiem dan orang yang banyak itu. Dia pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Setelah itu, mereka berlarian memasuki kamar Gudu. Tiba-tiba, semua kaget melihat isi kamar Gudu.
Tukiem pun tak percaya dengan adanya foto pernikahan Gudu dan Risma. Bahkan wanita tua itu bersumpah kalau semalam foto itu tidak ada. Tukiem berkata kepada Gudu kalau dia berbohong. Kemudian Gudu memanggil Risma dan datanglah Risma dengan menggunakan sari dan sindur dan juga kalung. Tak lupa pula dia membawa kue. Resmi berkata kalau hari itu adalah hari ulang tahun pernikahannya dengan memberi kue tersebut kepada orang-orang tersebut. Mereka semua mengambil kuenya satu persatu dan dengan senangnya Resmi menyuapi Tukiem sebuah kue, membuat Tukiem sedikit kaget dan Risma menyuruhnya untuk tersenyum. Setelah itu Tukiem dan yang lainnya pergi meninggalkan Resmi dan Gudu. Setelah semua pergi, Risma tak lupa menyuapi Gudu sepotong kue. Di suatu tempat yang indah, Resmi dan Gudu sedang bermesraan. Tak terasa sudah 22 hari mereka melakukan hubungan langsung. Lalu Gudu bertanya pada Risma tentang langkah selanjutnya. Jawaban Risma membuat Gudu kecewa. Dia merasa cintanya begitu besar kepada Risma. Dia takut kalau Risma menolaknya. Akhirnya Risma bertanya kepada Gudu, pernahkah dia ke Jaipur? Pertanyaan itu ditanggapi dengan judes oleh Gudu. Lalu Risma berkata lagi. Mendengar perkataan itu Gudu senang bukan kepalang. Lalu dia mencium Risma. Gudu begitu bahagia ketika dirinya mau menikah juga. Di saat sedang asik-asiknya bergurau, tiba-tiba laki-laki itu, anggap saja namanya Tukimin. Dia yang sedang berada di terowongan bersama kekasihnya kaget ketika melihat Gudu bersama cewek sedang bermesraan. Kekasihnya itu cemburu ketika melihat Tukimin melihat ke arah cewek tersebut. Setelah itu Tukimin pergi mendekat lagi untuk melihat Gudu dan Risma bermesraan. Tukimin itu mengira kalau cewek itu sudah menikah dan itu membuat Tukimin mempunyai rencana terhadap Gudu. Setelah itu Gudu dan Risma pergi yang diikuti oleh Tukimin. Kemanapun Gudu pergi, Tukimin selalu berada di belakangnya. Bahkan Tukimin harus mendapatkan beberapa pengorbanan ketika mengikuti Gudu hingga akhirnya Gudu sampai ke dalam kamarnya. Setelah Gudu dan Risma masuk ke dalam kamarnya, Tukimin dengan langkah santai pergi menuju kamar Gudu. Setelah itu Tukimin datang dan memencet bel kamar Gudu. Tak lama dari itu Risma membukanya. Namun Tukimin berkata ingin bertemu Gudu. Tukimin kaget ketika melihat foto pernikahan Gudu dan Risma. Sekilas dia melihat Risma dan foto tersebut yang membuatnya kaget dan mundur perlahan. Risma bertanya kepada Tukimin, namun Tukimin malah kabur. Setelah kepergian Tukimin, Risma menutup kembali pintunya. Di dalam, Gudu yang sedang memasak bertanya tentang apa yang terjadi. Risma pun menjelaskan apa yang terjadi, seraya pergi dari Gudu. Dan di saat sedang asiknya mandi dengan bernyanyi, Gudu disuruh keluar oleh Resmi. Dia pun keluar yang membuat kaget karena Gudu kaget ketika melihat keluarganya datang sambil melihat foto pernikahan mereka. Nampak keluarga Gudu tak percaya melihat foto yang ada. Melihat semua itu, Gudu dan Risma bingung mau berbuat apa. Hingga akhirnya mereka hanya berpandangan. Lalu seperti apa kelanjutan ceritanya? Jangan lupa tonton video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe juga ya. Bye bye.